وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushallah Baitul Ma'mur, akhirnya fillah Ustaz Ali Al-Mukarram, Abuya, bapaknya Ustaz Umam, Mata'anallah betul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahib kitab Al-Alim Al-Allamah Qutbid Da'wah Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan niatkan semoga dengan berkahnya majlis kita diberikan panjang umur, sehat wal-afiyah, berjumpa dengan bulan Ramadan. Al-hadiniyah wa niyatan salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, semoga sehat selalu, panjang umur, dengan keberkahan. Kita sampai di halaman 31, selalu melanjutkan ya, baik yang di sini atau yang di Nurul Iman. Halaman 31 baris ke 14 dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Thumma lam, gitu ya. Anna man ankara munkarat wa akbar al-kabair wa afhashal muharramat tarku ba'dil muslimina lis salawatil maktubah. Nah, ini salah satu uslub contoh ya, khobarnya begitu jauhnya ya. Ketahuilah bahwa orang yang paling
ya besar kemungkarannya dan paling besar dosa-dosa besarnya, wa abhasal muharramat, dan paling keji perbuatan hal-hal yang bersifat haramnya adalah tarku ba'dil muslimin. Bagian orang muslimin meninggalkan sholat yang 5 waktu. Datang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita masih sibuk aja dengan urusan-urusan dunia. Ya, kita minta rezeki kepada Allah, mohon kepada Allah, giliran yang wajibnya kita tinggalkan. Dinamakan min ankaril munkarat. Ya, di antara perbuatan mungkar yang paling besar. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al hadis. Telah datang dari baginda Rasul hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak bi kufri tarikas shalah. Ya, mengkufurkan orang yang meninggalkan salat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi bersabda, al ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salatu, perjanjian yang antara kami, ya kata Allah, kata baginda Rasul, wa bainahum, dan di antara mereka kita nih umat Islam, ya as-salatu adalah salat. Ya, wa man tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja sungguh dia telah jelas-jelas kafir. Ya. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain disebutkan, man taraka as-salata muta'ammidan faqad buri'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad buri'at minhu, maka terlepas darinya zimmatullah, perlindungan Allah, wa zimmatu rasulih, dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita umat Islam udah lagi enggak peduli sama salat, udah lagi agak salat, itu kasih sayang Allah, rahmat Allah, penjagaan Allah dan Rasul jauh daripada kita, ya. Faqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man hafadha 'ala shalah, barang siapa yang menjaga salat, memelihara salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah, maka salatnya itu nanti menjadi apa? Cahaya untuknya, menjadi bukti untuknya, dan menjadi keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran, dan orang yang tidak menjaga, tidak memelihara salatnya, maka baginya tidak memiliki cahaya, tidak punya burhan, dan juga tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Ya. Nanti di hari kiamat kita kumpulnya bukan sama Nabi, kumpulnya bukan sama sahabat, bukan bareng orang saleh, tapi sama Fir'aun, orang yang ngaku Tuhan, sama Qarun, ya, sama Haman dan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ini adalah bisnismen kafir kota Mekah, ya. Kita akan dikumpulkan oleh mereka berempat itu. Faqad waqa'a at-tasrihu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikas shalah. Ya, telah ada dengan jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa penjelasan, ya, kufur orang yang meninggalkan salat.
Wa kadzalika warada 'anis sahabah was salafus salih hatta qala ba'duhum. Demikian juga ada keterangan dari sahabat, dari salafus salih, sehingga sebagian mereka berkata, ma sami'tu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in min a'mal. Aku belum pernah mendengar para sahabat Rasulullah mereka mengatakan ya tentang sesuatu daripada amal-amal. In tarakahu kufrun, katanya, illa shalah. Inna tarakahu kufrun illa shalah. Sesungguhnya meninggalkannya adalah kufur kecuali salat. Wa iyyaka tsumma iyyaka. Nah, ini nasihatnya. Kemudian jauhkanlah olehmu ya, wa tarkas shalah, meninggalkan salat, aw tarkas syai'in minha, atau meninggalkan ya satu fardu aja daripada salat. Misalnya bapak-bapak yang 4 salat, yang satu enggak salat. Isya misalnya enggak salat, ya. Namanya syai'in minha. Fa in fa'alta dzalika faqad halakta mal halikin. Ya. Jika Anda melakukan hal ini, sungguh Anda telah hancur bersama orang-orang yang halikin. Wa khasarta dunya wal akhirata, dan Anda telah merugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Inilah orang-orang yang kerugian yang sangat besar. Wa kama yajibu 'alaika an tuhafidha 'ala shalah, dan sebagaimana wajib atas kita, atas Anda menjaga salat, wa yahrumu 'alaika an tudhi'aha, dan haram juga atas Anda, atas kita semuanya menyia-nyiakan salat. Kadzalika, demikian juga yajibu 'alaika an tusaddida 'ala ahlika, wajib atas Anda untuk bersikap tegas ya. Kepada siapa? Ala ahlika, kepada keluarga kita. Istri kita misalnya enggak sholat, harus kita ngomong, tegur. Wa auladika, anak-anak Anda ya. Wa kulli man laka alaihi wilayah, dan semua orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kita punya anak buah, punya pembantu, punya saudara ya. Itu wajib kita ingatkan ya. Fi iqamatis shalah, dalam mendirikan salat ya. Wala tada' lahum udhran, katanya, fi tarkiha, dan jangan biarkan bagi mereka ada alasan ya dalam meninggalkan salat. Misal anak kita, ini Pak tadi habis berenang, habis ngeles, habis les ngeles. Macam-macam dah alasannya. Pokoknya kagak ada alasannya. Waman lam yasma' minhum, katanya, wa yuta' fahadidhu wa aqibhu. Sampai diajar begitu oleh Al-Habib Abdul Haddad ya. Barang siapa yang tidak mendengar di antara mereka, anak kita, istri kita, pembantu kita, orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, dan kagak taat, fahadidhu wa aqibhu, maka camlah dia itu dan siksalah dia, kasih sanksi ya. Anak kita pokoknya besok kalau kagak sholat nggak dikasih jajan, diancam lah. Hadis itu diancam ya, benar. Waqdab alaihi ashadda, kata ashaddun wa aqdamun mimma taqdabu alaihi lau atlafa malik ya. Dan marahlah kepada dia ya, lebih besar lagi marahnya, lebih gede lagi marahnya dari apa Anda marah kepada dia seandainya ada barang-barang Anda tuh yang rusak. Bapak-bapak baru beli jam baru misalnya, mana kita jamnya dilempar, contoh aja dia, wah kita marah misalnya. Anak kita mecahin kaca pecah, kita marah kan? Kenapa? Nah, ini kaca
pecahin. Nah, itu juga begitu marahnya kita ketika anak-anak kita kagak sholat. Nah, ini yang kita kira kurang tegas di rumah ini. Anak kita, cucu kita kagak ini. Saya ada kemarin di mana ya? Di salah satu masjid. Bapak-bapak datang, Kiai, ini bagaimana cucu saya ini Kiai? Apa kong? Susah banget suruh sholat katanya. Dibangunin susah. Ya, kita udah omelin, diem aja. Ini luar biasa kata saya. Engkong setua ini masih perhatian sama sholat untuk keluarganya. Jarang Pak orang tua yang perhatian sama anak-anaknya sholat. Anaknya urusan yang lain perhatian. Ya, jangan lupa ya besok kamu giliran ngeles, izin les, privat, diingetin. Ya, besok giliran waktunya ujian diingetin. Kalau sholat nggak diingetin. Kalau kita apa? Suruh hadidhu itu. Harus ancam tuh anak kita. Tegasin anak kita. Kalau perlu kita kasih sanksi. Ya, kenapa? Karena saking pentingnya sholat. Ya. Al-ahdu bainana wa bainallah as-shalah. Itu ya. Taib yang baru datang halaman 31. Halaman 31 tadi baris ke 16, sekarang udah mulai baris ke bawahnya ya. Wa in lam taf'al dzalika kunta minal mustahinina bi huquqillahi ta'ala wa bidinihi. Jika Anda tidak melakukan, anak kita enggak sholat nih. Ya, anak kita main aja. Dengan sholat jalan sini. Anak kita kagak sholat dah, ya kita diam aja. Kunta minal mustahinina bi huquqillah. Anda termasuk orang-orang yang meremehkan hak-hak Allah, wa bidinihi dan agama Allah, gitu ya. Makasih syukran. Wa man aqabtahu wa ghadibta alaihi. Dan orang yang sudah Anda hukum, Anda marahin, anak kita tuh tadi ya, keluarga kita, udah kita kasih sanksi, udah kita marah-marahin, walam yatamassal, ini anak kita badek juga emang, dia kagak yatamassal, kagak melaksanakannya. Jadi kita sebagai orang tua ibarat diabaikan berarti kan, gitu ya. Bagaimana Pak Haji kalau anak bapak gitu Haji? Dijewer ya enggak? Ini tong pernah sakit dulu saya tong salat ya gitu. Kalau di pesantren dulu kiai saya tete ini dipengen jadi sakit pada kita melanggar gitu ya. Wayan jazir katanya ya, bikin dia kalau dia kagak melaksanakan, dia meremehin katanya pab'adhu anka, maka jauhkan dia darimu. Sampai begitu tuh ajaran Islam tuh. Bukan disayang terus, bukan diomelin terus kalau anak kita kagak sholat. Watrudhu minka, bahkan usir dia darimu. Bayangin tuh, ini kita berat ya nggak bisa. Ya. Fa innahu syaytanu katanya. Sesungguhnya dia itu udah setan. Lah udah dibilangin udah, dinasihatin udah. Ya? Iya. Halaman 31 ya bagian bawah. La khaira fihi wala barakah. Kagak ada kebaikan pada diri dia tuh, dan kagak ada keberkahan. Ya kalau anak udah susah disuruh sholat ibadah susah. Tahrumu mualatuhu katanya wa muasyaratuhu. Kita udah tahrumu, ya udah kagak boleh lagi muamalatu apa? Katakan menjalin
ada sifat loyalnya, bergaulnya. Ya sama anak kita yang biasa kita ajak main apa, kita tegur, kita diamin udah kesal banget. Setelah kita kasih nasihat-nasihat, dia kagak laksanakannya. Ya. Wa tajibu muadatuhu. Nah, ini bahkan wajib kita apa? Muadatuhu. Ini syukur-syukur. Kita jadiin musuh dia. Artinya ini Pak, ini sebagai strategi pendidikan kita. Dan kita kan kalau sama perempuan kita, istri kita, dia sampai keluar yang tabarrujan jahiliyah, udah lagi nggak soleha, kan kita juga didiknya kan apa, tidurnya kita misahin dulu, apa begitu kan. Juga sama anak kita yang kita suruh nggak sholat, udah diemin aja, jangan dikasih juga keperluan dia, diemin aja, apa begitu. Ya, Pak, minta duit Pak, Bapak, ini diem aja. Nah, ya, di situ kesempatan juga kita ngasih nasihat. Wa muqata'atuhu, tuh. Wajib juga Pak memutuskannya udah. Wa huwa minal muhadina lillah. Dia termasuk musuh-musuhnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Anda tidak akan menemukan satu kaum, satu golongan ya, yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka yuwaduna, saling cinta mencintai, ya, saling kasih, ya, kepada man haddallaha, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia udah musuhin Allah Rasulnya, itu kita nggak bisa lagi berteman dengan baik sama dia. Hormat, sungkan kagak ada, salah. Kenapa? Dia sudah menghina Allah, menghina Rasulullah. Ya. Walau kanu aba'ahum, nah ini paling berat. Sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka. Wa abna'ahum, anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au asyiratahum, masih kerabat keluarga besar, ponakan kita, ya, sepupu kita, meskipun mereka ada masih kita satu engkong, dia udah ngelawan Allah dan Rasulnya, kita juga harus tegas sama dia, ya. Ulaika kataba fi qulubihim al-imana, katanya. Mereka orang-orang yang telah ditetapkan di dalam hati mereka al-iman, keimanan. Wa ayyadahum, dan telah Allah tegaskan kepada mereka biruhim minhum, dengan rohnya Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan ke mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, ini juga Pak istilah sama, yuhibbullahu, ya, yuhibbuhumullahu baru yuhibbunahu. Allah kasih cinta dulu sama kita, baru kita bisa cinta sama Allah. Allah juga kasih ridho sama kita, kita baru bisa ridho sama Allah. Ini hakikatnya sebetulnya juga kita taat itu hadiah dari Allah, pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Ya, enggak selalu minta apa, minta taufik, minta hidayah, minta keyakinan. Itu namanya hadiah-hadiah, nikmat-nikmat yang bersifat maknawiyah, yang bersifat baqiyah, yang bersifat batiniyah, yang bersifat ukhrawiyah. Ya, kita betul-betul minta sama Allah, nangis kalau perlu kita, ya Allah, biar saya jadi ahli sholat, ahli Quran. Apalagi besok nih mau datang bulan Ramadan, ya, kita siapin itu, kita niatkan, ya, agar Allah kita panjangin umur kita. Ya, bukan hanya ketemu Ramadan, tapi wa inna fihi ala siyami
wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Ya Allah, bantulah saya Allah untuk bisa apa? Puasa dengan sempurna. Malamnya diisi dengan tahajud, tarawih dengan baik. Kemudian juga diisi dengan membaca Al-Qur'an. Karena memang malam-malamnya ya, bulan-bulannya bulan Quran. Saya bawakan sebuah catatan, katanya nggak semua orang tuh Pak yang hatinya dibuka oleh Allah. Ya. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih futuh, taufik hidayah pas Ramadan. Makanya ini kita harus terus sambut, jangan berhenti-berhenti baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa inna fihi ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'ata qulubina, dan seterusnya doa. Ya, Allah kasih kesempatan. Katanya idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba jadi orang baik, katanya futiha lahu qaflu qalbihi, akan dibuka kepadanya itu gembok hatinya. Jadi kita juga nih hatinya ada yang digembok. Bapak-bapak mau masuk ke musola ini, sama penjaganya masih digembok, bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Ya, jadi ada orang-orang yang hatinya tuh kagak terbuka-buka, tertutup aja. Ini katanya ini azab Allah. Maka dalam tafsir harus banyak-banyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wa qina ini kinna, ya, berlindung kepada Allah daripada azaban nar. Nar ini narul hijab yang pertama. Ada orang-orang yang dihijab oleh Allah, nggak dapatkan ilmu Allah, nggak dapatkan cahaya Allah, nggak dapat makrifat Allah. Kagak ada kesempatannya duduk di majelis ilmu. Kagak ada kesempatan kupingnya untuk dengar ilmu Allah. Yang dia dengar tuh yang lain-lain. Katakanlah kita punya HP, kan ini sarana ilmu ada. Sarana untuk dapat ilmu agama ada. Tapi maunya tuh nafsunya yang lain aja dengerin. Politik diamatin aja. Wah. Asal ijazah terus aja ditonton. Ada nasihat dikit lewat. Nasihat dikit lewat. Ada pengajian dikit lewat. Gitu. Ada tuh orang-orang yang narul hijab ditutup oleh Allah. Nggak dapat ilmu Allah. Nah, ini kasihan itu. Imam Ghazali nyebutin kalau orang tinggal di satu tempat, ini kupingnya nggak pernah dengar cahaya Allah, ilmu Allah, udah yang masuk hanya bisikan setan, pergaulan yang kagak-kagak, udah kagak ada cahaya, udah gelap. Ya, yang kedua disiksa oleh apa? Ada narus sudud. Apa sudud? Yajidu nafsahu sududan an taatillah. Dia merasakan dirinya itu berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini besok bulan Ramadan, yang kata Nabi harus apa? Fariha, harus gembira, senang. Ada orang-orang yang ya besok puasa ya. Ada yang merasa berat Pak. Ya besok biasanya pagi-pagi nyarapan nasi uduk. Kita nasi apa tuh biasa? Apa bapak nasi apa namanya? Nasi bagono. Nah, bisa sarapan dah. Ada orang yang yajidun nafsahu sududan an taatillah. Ya. Yang ketiga lebih bahaya lagi. Ya, Allah hijab apa? Naru al-bu'd an manhajillah, an tariqillah, anillah. Dia dibuat jauh daripada ya, syariat Allah, manhaj Allah jauh. Wa'iyadzubillah kalau gitu. Ya. Makanya katanya ulama mengatakan apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba, ini hadis juga ya, kebaikan, maka dibukakan kepadanya gembok hatinya. Udah dibuka, wa ja'ala fihil yakina. Dikasih keyakinan oleh Allah. Dikasih sidq, jujuran oleh Allah. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi.
Allah jadikan hatinya itu apa? Paham ya terhadap perjalanan ini menuju Allah. Ada ilmu, ada bimbingan, mantap tuh. Wa ja'ala qalbahu saliman. Allah jadikan hati itu selamat daripada amradul qulub, enggak ada iri, dengki, riya dan lain sebagainya. Wa lisanahu shadiqan. Lisannya kalau ngomong selalu jujur, benar. Ya, wa khaliqatahu mustaqimatan. Dan karakternya, kepribadiannya selalu istiqomah. Agak pencet-pencet itu. Lagi memperjuangkan kebenaran terus, walaupun berat sampai walau kana murran. Ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, tengah-tengah mundur, jatuh dia. Ja'ala wa ja'ala udunahu sami'atan. Allah jadikan kupingnya itu mau ngedengar itu. Ya. Maka katanya la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Sepatutnya katanya atau harus seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Nasihat itu dasarnya dari Allah, karunia Allah, fadlun Allah, nikmat Allah, tapi lewat orang lain. Sekarang datangnya dari istri kita. Ya, bapak-bapak kalau yang kupingnya panas, istri kita nasihatin, wah, gerah bawaannya. Datang dari ponakan kita. Karena istilahnya undur maqala wala tanzur man. Kalau itu baik, ya ambil. Nasihat itu dari Allah itu. Lewat orang lain. Gitu ya. Baik. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah ya kelompoknya Allah, partainya Allah. Ketahuilah sesungguhnya partainya Allah, golongan Allah, kelompok Allah, mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Fanafal imana anil muadina lil muhadina lahu wa li rasulih wa in kanu min aqrabil aqrabin. Oh, ini tegas ini tauhidnya. Allah menafikan iman ya dari orang-orang yang muadin, orang-orang yang bersifat kasih sayang, punya loyal ya, lil muhadin kepada musuh-musuhnya Allah, wali rasulihi dan musuh-musuhnya Rasulullah. In kanu min aqrabil aqrabin, meskipun mereka adalah masih kerabat. Ini kan Nabi merasakan tuh berat itu, berhadapan dengan paman-pamannya yang masih ya masih jahiliyah, kerabatnya, ponakannya, sepupunya. Nabi sengaja jauh-jauh hijrah ke Taif. Di sana ada harapan besar karena banyak saudaranya, tokoh-tokoh tuh di Taif adalah kerabatnya. Malah yang didapetin hanya seorang adas, seorang budak yang masuk Islam. Nah, ini mah tokoh-tokohnya, tapi malah seorang gulam. Wa ghayatu ma yasmahu bihi lil 'ami al-ghafili al-mustaghriq mahma fatathu salatu. Nah, ini puncaknya ada sebuah toleransi. Ya, tidak ada ya toleransi itu kepada orang awam yang ghafil, yang lalai, yang mustaghraq, yang tenggelam dengan kelalaiannya. Ya. Mahma fatatuh shalah, betapapun artinya sholatnya ketinggalan, ya Pak, itu kagak ada alasannya. Pokoknya kita kagak ada toleransinya. Tadi kan sudah kan amanah kita harus tegas, gitu. Ayyak diaha ma taubah. Ini doang, ya. Toleransinya itu anak tuh yang ninggalin sholat, dia harus mengkodok sholatnya ma taubah, disertai dengan taubat. Ini penting ya. Adil audi ila mithli dzalik, ya, daripada kembali kepada hal yang seperti tadi itu. Fa ammal idha'atu fala.
Adapun menyia-nyiakan maka tidak ada toleransinya sedikit pun. Anak kita lalai sholat, ninggalin sholat, apalagi ninggalin sholatnya gara-gara game. Wah, itu harus marah banget bapak. Jangan diam aja, jangan. Ya, tegur. Nggak, kalau ayah saya tuh ingat diambil keranjang ayam tuh dilemparin ke kita. Ya, saya paham orang tua kita tuh tentang pentingnya sholat, jangan sampai meremehkan sholat. Ya. Kaifa katanya wa alaihi fi ikhrajis salati an waqtiha ismun azimun wa in badara biqada'iha. Itu. Ya, bagaimana? Dan alaihi wajib atasnya fi ikhrajis salah dalam mengeluarkan salat an waqtiha. Jadi kalau bapak-bapak salatnya di luar waktunya itu ismun azimun, ya, sebuah dosa yang besar katanya. Wa in badir bi qada'iha, sekalipun itu dia harus segera untuk mengkodoknya. Ya. Jadi maksudnya gini Pak, walaupun misalnya anak kita ya bangun kesiangan misalnya, artinya kita yang paham ingetin, nak sholat terus, ya udah dikodok, ingetin gitu. Ya biasanya hati orang tua tuh sayangnya teman salah, bukan bertempatnya. Biar aja Pak, dia masih ngantuk. Enggak. Ya. Makanya ada digambarkan apa? Ketika kenaku anfusakum wa ahlikum nar itu. Kita menjaga semata-mata jangan sampai anak kita disentuh api neraka itu. Tapi diungkapkan dalam keterangan lain, itu cara ngebangunnya begitu tugasnya tuh. Kebayangin api mau nyamber, apa gimana tuh? Ada api mau nyamber anak kita, kan kita langsung kita tarik anak kita. Makanya begitu ya. Mereka menjaga anak kita agar menjadi ahli salat, ahli ibadah. Pokoknya walaysa bi'adrin atau bi'udrin al-istighalu bid dunya. Tidak ada alasan ya karena sibuknya sama dunia, wala bi ghairiha, dan juga tidak ada alasan dengan hal-hal yang lain ya. Ada salat yang sampai melupakan salat hatta tafut, sehingga lewat tuh salat. Wala udra, tidak ada alasan ilan nauma, kecuali tidur. Awin nisyana faqat, atau lupa. Ya, dua ini doang. Tidur. Jadi udah dibangunin, dia bangun tidur lagi, ya itu dosa tuh. Kalau dia tidur terlelap, ya itu yang rufi'al qalamu an salasah. Ya, jadi yang tadinya dicatat Allah nggak catat tuh. Di antara ini orang yang tidur sampai dia istiqadha, ya. Kalau anak baby sampai dia udah tamyiz dan seterusnya. Wa ala walatil umur. Nah, ini ternyata salat ini bukan tanggung jawab bapak doang. Tanggung jawab Pak RT, tanggung jawab Pak RW, tanggung jawab kelurahan. Ya. Wa ala wulatil umur, dan wajib kata atas para wulatil umur, para penguasa, ya, pemangku kebijakan yang punya jabatan, ayyahmilu al-amata ala fi'lis shalah, untuk memaksakan, membawa orang-orang awam, masyarakat umum untuk melaksanakan salat al-maktubah. Ini hebat ya. Jangan yang lain diperhatiin, salat enggak diperhatiin. Maka di Turki itu ada gerakan salat subuh berjamaah, luar biasa itu. Gerakan dari pemerintah itu. Ya. Kebaharuan, keberkahan. Jangan salat mah masing-masing, enggak, ya. Apalagi akhlak, wah, ya. Akhlak juga harus benar-benar pemerintah berikan sarana itu kebijakan. Wa alaihim ayyu'aqabu, ya,
dan atas mereka apa ayu aqabu tetap memberikan siksaan ya min tarkiha dari meninggalkan salat kaslan bil qatli meninggalkan salat karena malas itu sampai apa disuruh dibunuh ya kita mah jangan bunuh lah bahaya dengan kita sentil lah kita omelin ya tadi sebelumnya kita yuhaddiduhu kita ancam dia gitu ya wadzalika ba'da istitabati in lam yatub hal itu setelah apa kita istitibah apa ini istitabah dari kata ya ada berarti minta itu setelah diminta tobat ya harus tobat dengan sholat sering ya in lam yatub dia kagak tobat nah itu tuh berarti kita harus kasih sanksi berat kepada orang-orang yang agak sholat wa 'alal wulati ya ismun azimun wa haraj tuh dan atas kepada para penguasa juga itu mereka mendapatkan dosa yang besar itu ya punya beban yang berat idza sakatu apabila mereka diam-diam aja ya anzalika dari itu semuanya warganya ada nggak sholat semua diam aja ya ma'al ilmi padahal mereka tahu itu wa qasaru fil qiyam dan mereka ya apa lalai dalam menegakkan sholat wala rukhsatan lahum fi tarki dzalika dan kagak ada keringanan bagi mereka di masyarakat ya dalam fi tarki dzalika dalam meninggalkan tersebut kewajiban tersebut wa ma yajri majrahu min umuri dunya dan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya ya kagak ada alasan bagi kita besok puasa nih Allah mohon maaf ya rumah saya belum jadi nah beban mah rumah ya tetap waktunya puasa ya puasa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa'lamu ma'asyiral ikhwan ini secara tema sebetulnya pindah temanya nih udah masuk ke dunia zakat sekarang takwa ilmu zakat sekarang ya kalau di buku yang cetakan ini seperti ini dipisah dia kalau di kitab ini kan urus saja ya paling ditebelin kecil ya tapi udah mulai kita bicara tentang zakat sekarang ya masih ada waktu dikit ya wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka ya itu sudah halaman 32 ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mimman tazakka di antara orang-orang yang mensucikan dirinya ya wa dzakara isma rabbih dan menyebut nama Tuhannya fa shalla dan dia salat walam yu'thiril hayatad dunya al akhirah dan dia tidak mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat ya ini doa dari imam nih beliau selalu mengawali gitu semoga Allah menjadikan jamaah semuanya di antara orang-orang yang mensucikan diri yang selalu ingat sama Allah mendirikan sholat dan ya selalu mengutamakan urusan-urusan akhirat ketimbang dunia ya allati hiya khairun wa abqa ya itu adalah yang terbaik dan yang kekal. An-zakata ahadu mabadil Islam al-khams. Ya, sesungguhnya zakat itu adalah salah satu ya bangunan-bangunan Islam yang 5. Ya, rukun Islam syahadat, salat, puasa, zakat, haji. 5. Ya, pas ini di bulan ini nih
di bulan Sya'ban. Furidotiz zakat di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah. Salat di bulan Sya'ban, ya. Banyak di bulan Sya'ban peristiwa-peristiwa hebat. Tahwil kiblat di bulan Sya'ban. Saya punya bukunya tuh ya. Saya lagi udah jadi bukunya, cuman lagi cari sebelum dicetak apa ya, perjalanan rohani dari Rajab ke Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, atau 3 bulan musim-musim keberkahan. Itu karena buku itu tergantung judul juga, dia menarik. Saya kumpulkan semua yang berhubungan dengan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Baik. Wa qad jama'a Allah Ta'ala bainaha wa bainas shalah. Ya. Tambah lagi ya. Di bulan Sya'ban juga ini turun perintah berselawat. Di bulan Sya'ban terjadi peristiwa hebat tadi, tahwil kiblat. Kemudian Nabi membelah bulan yang merupakan bagian daripada ya, mukjizat itu. Khariqul 'adah. Salah satu bentuk kekuasaan Allah. Ya. Baik. Waqad jama'a Allah Ta'ala bainaha wa bainas shalah, dan Allah telah menggabungkan, ya, menyatukan antara zakat dan salat fi kitabihil aziz, di dalam Al-Qur'an, ya. Faqala azza min qail, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Ini min khair, ini min tafsil bayan, ya. Dan apa yang engkau suguhkan, ya. Min khair berupa kebaikan, li anfusikum untuk dirimu sendiri. Tajiduhu indallah, engkau akan mendapatkannya di sisi Allah. Jadi istilahnya man amila amalan salihan wali nafsihi. Barang siapa yang melakukan amal soleh buat diri sendiri. Malah kita orang tua apa? Itu menanamkan keberkahan buat anak cucu kita. Ya, berkahnya orang tua melakukan amal soleh, keluarga dapat itu. Maka anak-anak yang ya kita harus bersyukur sama orang tuanya jika orang tuanya orang soleh. Gara-gara orang tua kita soleh, dia dapat keberkahannya. Ya. Baik. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat terhadap apa yang Anda lakukan. Ya, ini ada muraqabah, musyahadah. Harus sadar, tidak ada satu fiil yang kita lakukan di situ Allah kagak tahu. Allah tahu semuanya. Allah lihat semuanya. Ya. Nanti puasa itu aksaru muraqabatan, meningkatkan rasa muraqabah lagi, lebih gede, lebih tinggi pada Allah. Karena kagak ada satu pun orang yang tahu kita sedang puasa. Hatta istri kita nggak tahu. Puasa bang, puasa, padahal puasa. Tanya Allah saja. Aktsaru muraqabatan, puasa itu. Ya. Nah, ini dengan kata-kata basir, selalu merasa di mana aja Allah lihat, Allah lihat. Nah, ini yang paling mahal. Ya. Seperti Imam Junaidi pengen mengangkat khalifah berikutnya setelah beliau, itu yang diangkat bukannya anaknya, tapi yang diangkat ponakannya. Kenapa? Ponakannya itu merasa kemana aja ada yang lihat, tapi anaknya belum punya firasat seperti itu, lokasi nikmat itu, ya. Ini juga nikmat, Pak. Ada orang-orang yang udah kasih dia selalu terjaga, terpelihara. Hatta kata-katanya pengen ngomong, dia hati-hati. Kalau baik dia omongin, jelek dia diam aja. Ya, gitu. Jadi ada kisah menarik, saya selalu angkat ini. Ini sampai dajjatil kaum, satu kaum tuh ribut, masa. Sampai istrinya juga ibaratnya marah-marah sama suaminya. Abah, kenapa yang dipilihnya bukan anak kita sendiri? Orang-orang awam melihat itu kiai itu turun ke anaknya, kagak. Ya, kalau harta betul turun, ada warisan.
Tapi kalau ilmu kagak bisa. Ilmu bitta'allum, wattadarrus, wattabarruk itu ilmu. Bin nizam itu ilmu. Walaupun bapaknya alim, anaknya enggak alim. Kalau kagak belajar. Harus itu. Maka siapapun, anak siapa aja, anak tukang ojek kayak, tukang mie kayak, dia belajar sungguh-sungguh, kalau kasih futuh dia. Apalagi ada nizam, ada adab, ada khidmah, berkah itu. Nah ini karena rame ya, Imam Junaidi disudutkan, akhirnya udah panggil keduanya, kasih itu keranjang kosong sama arit, suruh pergi ke ini, ke hutan. Pesannya kalau kagak ada yang lihat, potong tuh rumput, segera penuhin keranjang ini. Anaknya masuk ke hutan, nggak ada yang lihat, potong. Segera datang, dia bangga merasa lebih cepat. Sepupunya setiap kali memotong, dia nggak bisa motongnya. Ini punya nilai rasa yang luar biasa. Ada hasasiyah qalbiyah. Ya, sampai sekian lama belum pulang, dijemput tuh. Kenapa nggak ada satu rumput pun? Ya, ketika aku ingin motong rumput, aku merasa Allah selalu melihat aku. Nah, itu yang mahal. Ya, ada orang maksiat udah terang-terangan, udah kagak ada tahu malunya sama Allah. Ya, terbelenggu dengan mukabbal bisyahawat, ada begitu. Dibilangin udah, ditegur udah, masih aja. Ya, namanya apa? Hatinya sudah gelap, tertutup, ada khulfun namanya. Nah, kata Imam Junaid, lihat nih, ini anak saya basir. Ponakan saya basir, anak saya buta. Kagak mungkin orang buta bawa orang yang melek. Yang bisa juga orang melek bawa orang yang buta. Buta mata hatinya. Ya, ini karunia dari Allah yang dia banyak mujahadah, muraqabah, musyahadah, gitu ya. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin, Allah berfirman menggambarkan ya hamba-hambanya yang mukmin, alladzina yuqimuna shalat. Nah, orang mukmin itu orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka selalu yunfiqun, menginfakkan mimma diantara razaqna, apa yang kami rezekikan kepada mereka, ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya, yang sejati. Dia salat, ya, dia juga mengeluarkan zakat. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Allah juga berfirman, para mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah awliya'u ba'd, ya, penolong di antara sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, selalu ngingetin ma'ruf, ya, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yuqimuna shalat, mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, 4, membayar zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, taat sama Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, ya. Jadi kalau bapak-bapak ingin dicintai Allah, disayang Allah, udah jalan ini nih, amar ma'ruf, ya, paling kita mah keluarga dulu dah, ya, yang skala kecilnya gitu ya. Yanha, cegah anak kita memabok, melakukan melanggar syariat, larang, cegah, jangan diem, jangan, ya. Kemudian sholat, zakat, taat sama Allah Rasulnya, ya. Apalagi besok nih puasa, kagak ada alasan apa-apa. Katanya, tidak ada bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, kagak ada khiyarah, kagak ada pilihan. Apabila datang perintah Allah, kata Allah, hanya cuma sami'na wa ata'na, kagak ada sami'na wa asaina, kagak ada, ya. Harus puasa kutiba karena. Baik. Mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Ila ghairi dzalik min al-ayat, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia addi, menunaikan ya zakat hartanya. Nanti besok kita puasa ada zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri al-wajib alayya an nafsi. Buat istri kita, nawaitu an ukhrija zakatal fitri al-wajib alayya an zaujati. Sebutin nama istri kita. Buat anak kita, nawaitu an ukhrija zakatal fitri al-wajib alayya, yang wajib atas diriku bagi seorang bapak, an siapa? Ibni waladi, an binti, anak perempuannya, sebutin ilahi ta'ala ya. Fa'afhama alaihi salatu wassalam anna man lam yu'addi az-zakata falaysa bimu'minin. Nah ini fa'afhama alaihi, apa? Rasulullah SAW memberikan, memahamkan tuh, anna man lam yu'addi, bahwa orang yang tidak menunaikan zakat falaysa bimu'minin. Maka gerakan Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Setelah Nabi wafat, ada kelompok orang-orang yang kagak mau mengeluarkan zakat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Akan aku iklankan perang pada orang-orang yang kagak ngeluarin zakat. Ya, jadi pas Nabi wafat, ada sahabat yang ya error hati itu, kagak mau zakat. Itu beliau luar biasa. Wa alam anna man shalla wa shama wa hajja wa lam yuzakki. Nah, percuma tuh Pak. Bapak salat, puasa, haji, kagak zakat. Wa lam yuzakki malahu, kagak zakat hartanya. Lam yaqbalillahu lahu salatan wala siyaman. Allah tidak akan menerima darinya salatnya, kagak juga puasanya. Wala hajjan, hajinya kagak diterima, hatta yukhrijaz zakata, sampai dia ngeluarin zakat ya. Wa dzalika li anna hadhil asya' murtabitun ba'daha bi ba'din, dan hal itu karena segala sesuatu ini semua saling berkaitan. Orang mukmin ya harus salat, harus puasa, harus ngeluarin zakat gitu. Kagak bisa hanya diambil sebagian-sebagiannya yang dia sukain doang. Ada kata dia murtabitun ba'duha bi ba'd. La yaqbalullahu min 'amil amal. Allah tidak akan menerima dari seseorang yang melakukan sebuah amal bi ba'diha, yang hanya sebagiannya saja, hatta ya'mala biha, katanya kullaha, sampai dia melakukan semuanya. Kama warada dzalika an Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana ya telah ada keterangannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi ya, bodah. Ini. Wa alam anna zakata la tajibu illa min malin makhsusin. Ketahuilah bahwa zakat itu tidak wajib kecuali pada harta yang emang maksus, ya. Harta yang khusus. Wa huwa an-nisabu min adz-dzahabi wal fiddah, yaitu ada nisabnya. Kalau emas ya ada haulnya, ada nisabnya, ya, minaz zahab wal fiddah. Wa amwalit tijarah, dan harta-harta bisnis perdagangan. Wal hububi, biji-bijian. Artinya yang zakat khusus itu zakat harta inilah zakat emas, zakat perak, ya, zakat perdagangan, hubub di pertanian, ya, wathimar, buah-buahan, wal an'am, binatang ternak. Bapak-bapak punya 40 ekor kambing, itu wajib 1 ekor, ya, gitu, dan seterusnya. Itu di fikih atau qorib atau min udah jelas, ya. Wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin makhsus. Demikian juga zakat tadi itu semua kagak wajib kecuali di waktu yang khusus. Tadi kan malnya juga khusus. Apa aja yang dizakatkan? Emas, perak, tijarah, hubub, thimar, an'am, ya. Juga katanya waktunya yang khusus, wa huwa al-haul. Maka yang namanya zakat mal ada an-nisab wal haul selalu. Kalau haul genap 1 tahun. Bapak punya emas, ya, sebanyak 90 gram. Ya. Dari bulan Januari tercatat 2025 sampai Januari lagi 2026. Nah, 1 tahun tuh. Berarti wajib mengeluarkan zakat.
2,5%-nya. Ya. Kalau emas udah 90 gram, sekarang berapa Pak? Emas lagi mahal sekarang. 1 gramnya 2 juta lebih. Ini yang tahu habis jual emas ini. Bayar utang. Berarti 2 juta lebih kali 90, bayangin. Ya. 2,5%-nya berapa? Lah kecil banget. Ya kalau 1 juta kan hanya 25.000 hitungannya. Itu ya. Ini hubungan din agama dengan matematika, penting matematika untuk menghitung faraid. Wa huwa al-haul fin nuqudi wat tijarati wal an'am, ya. Dalam nuqud mata uang, wat tijarat. Tadi nuqud maksudnya emas dan perak, tijarat perdagangan, wal an'am binatang ternak, ya. Wa indahul hisad fi zar'i wal thimar, dan ketika hisad atau hasad, ketika panen. Nah, kalau zakat pertanian itu langsung, ya, ketika panen dalam pertanian dan buah-buahan. Wal wajibu qadrun makhsusun, dan wajib, ya, nilai yang khusus. Nah, artinya ada ketentuannya. Wa huwa rub'ul usri minan naqdi wat tijarah, yaitu 1/4, ya, 1/4 dari naqd itu emas dan perak, wat tijarah dan perdagangan. Wal usru minal hubub wa thimar, dan 1/10 dari biji-bijian, ya, kalau Bapak misalnya kacang misalnya, wa thimar buah-buahan, punya mangga lagi panen, wah banyak banget. Allati tusqa bi ghairi maunah, ya, mu'nah, ya, yang diairin tanpa adanya mu'nah, tinggal ada biaya. Jadi beda, ya. Wa nisful usr, tapi setengah dari 10 fillati tusqa bil mu'nah, ya, yang diairin dengan biaya. Jadi beda. Kalau masa bapak-bapak miara nanam padi itu dengan tanpa pengairan, udah airan alami, beda. Tapi kalau kita ngeluarin biaya, nah itu jadi 1/5-nya, ya, setengahnya. Wa amman na'mu, adapun zakat binatang ternak, wa hiya al-ibilu, onta, wal baqaru, sapi. Ini jarang, ya. Jarang disebut kerbau, ya. Tapi ulama menganalogikan kerbau dengan sapi. Jangan tulis musa, kan kalau bahasa Arabnya kerbau kan musa, ya. Kalau baqarah sapi. Nah, kemudian ulama menganalogikan kerbau dengan sapi. Wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanam, kambing. Fayaturun nadharu fiha. Maka ini, ya, panjang ininya, teorinya, ya, pembahasannya tentang itu. Artinya kembali ke kitab fikih, ya. Wa tafsilu dzalik, dan perinciannya tentang zakat ternak ini fi kutubil fikhi, bisa ditelaah, dilihat di buku-buku fikih, ya. Kita waktu pengajian Fathul Mu'in itu sudah turunin semuanya 1 lembar. Kalau punya kambing sekian, kerbau sekian, sapi sekian, sampai onta, ya. Ala sahibil mal, ya, atas orang-orang yang punya harta, ini harus melihat itu. Jadi Bapak ada ilmu ada ilmu yang prioritas, afdoliyat. Orang kalau belum mau haji, ya, itu enggak wajib mempelajari tentang haji. Tapi kalau sudah daftar haji, ya sudah. Ya, ini juga orang ketika Allah kasih harta yang banyak, sudah mulai mempelajari tentang bab zakat. Itu. Tapi kalau enggak punya harta, ya enggak perlu dulu belajar itu, ya. Baik, sedikit lagi. Jadi
Wa tafsilu dzalika fi kutubil fiqhi, dan penjelasan tentang zakat ternak itu ada dalam buku-buku fikih. Fayajibu ala sahibil mal, maka wajib atas orang yang punya harta ayyata'allama, untuk mempelajari min ulumiz zakat, dari seputar ilmu zakat, wa ma yajibu alaihi ilmuhu, dan ilmu yang wajib atasnya, ya. Penting tuh ya, sampai kepala kerbonya gimana tuh. Min ma'rifatin nisab, untuk mengetahui nisabnya, wal qadril ladzi yukhrijuhu, dan kadarnya, nilai yang harus dikeluarkannya, emas berapa gram, ya. Wal mustahiqina, dan orang-orang yang berhak menerima zakat, alladzina yajibu alaihi sirfu zakat, orang-orang yang wajib atasnya pembagian zakat, ilaihim, kepada mereka, atau distribusi zakat kepada mereka. Wa ma fi makna dzalik, dan apa yang ada dalam makna-makna tersebut, ya. Wal muzakki wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian, sebetulnya semakin terus semakin enak lagi itu, tapi karena keterbatasan waktu dan sudah cukup, saya menjelang kedatangan bulan Ramadan, mohon maaf banyak kepada jamaah, apalagi Pak Haji, ya, Pak Bendahara. Saya sampai hari ini nama percisnya susah, belum tahu banget namanya. Sahawi. Sakhawi. Pakai kha. Sakhawi nama ulama itu. Sakhawi. Imam Sakhawi. Pada Pak Haji Sakhawi, Pak Haji Ali, dan seluruh sesepuh pengurus, ya. Saya mengajar barangkali ada tinggal aku saya yang kurang tepat, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, ya. Agar kita masuk bulan Ramadan penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan, penuh cahaya, yang penegasannya bukan hanya kita ketemu dengan bulan Ramadan, tapi apa yang berubah dari diri kita setelah kita bertemu dengan tetamu agung ini, ya. Tamu agung harus ada asar dalam diri kita. Kita berjumpa dengan seseorang harus ada asar dalam diri kita, perubahan. Nah, Ramadan membuat kita berubah, ya, menuju la'allakum tattaqun. Semoga panjang umur, berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina waj'alna min ibadika salihin. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa wa'idna min wibali makrik farhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an nabawiyyah wal akhlaq al qur'aniyah. Allahumma shrah bis salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana aqdi biha duyunana wastur biha uyubana wastur biha uyubana wastur biha uyubana wa taqabbal biha taubatana wa sahhi biha afkarana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka shaiban nafi'ah. Kita hujan ini membawa keberkahan, ya. Jakarta udah banyak yang banjir, Bekasi banjir, minta berkah. Allahumma inna nas'aluka shaiban nafi'ah, shaiban nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka al-matara rahmatan lana walil alamin jami'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith
Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika nastaghith Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika nastaghith Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup baca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad